Adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bersyukur boleh berkumpul lagi. Kita mau memuji Tuhan, tapi sebelum itu kita mau ambil sikap saat teduh ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kakak senang banget boleh ketemu adik-adik, ketemu kakak-kakaknya. Kita mau beribadah kepada Tuhan bersama. Kita juga senang kita sebagai anak Tuhan, kita bersyukur kita masih mau beribadah kepada Tuhan. Kita angkat pujian happy ya. Kita yang semangat semuanya, kita tepuk tangan, bangkit berdiri ya. Ikuti dalam hati aja ya. Tuhan, kami sangat bersyukur hari ini. Kami juga senang boleh menjadi anak Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan, Tuhan yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu ini kita ada ayat firman Tuhan yang baru terdapat di Matius pasal 11 ayat 28. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah gampang banget kan? Kita sama-sama sekali lagi ya. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pintar. Nah sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan yang selalu ada di hati kita, di hidup kita. Tuhan mau firman Tuhan menjadikan kita anak yang bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kita angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Kita sama-sama, kita semangat, kita puji Tuhan. Sekali lagi kita katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berbuah lagi. Berbuah, 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 berbuah. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, duduk yang tenang, jangan ribut ya adik-adik. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Kakak sangat senang sekali karena sampai saat ini adik-adik masih setia mengikuti ibadah online Kids Ministry. Kakak harap sampai ke depannya adik-adik tetap setia dan semangat ya. Dan jangan lupa ajak teman-teman yang lain supaya mereka boleh tetap beribadah juga. Nah, hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema keluarga Yesus yang baru. Kira-kira siapa sih keluarga Yesus?
Dan apakah kita termasuk sebagai keluarga Yesus? Yuk kita cari jawabannya lewat drama yang akan ditampilkan. Sebelum itu, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan yang boleh menolong kita untuk bisa memahami firman Tuhan yang akan kita dengar. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Hari ini kami boleh beribadah dengan baik secara online kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang boleh memberkati. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, kiranya kami boleh memahami firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami sampaikan ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus sangat senang bertemu dengan banyak orang, dan orang-orang juga sangat senang bertemu dengan Tuhan Yesus untuk mendengar cerita tentang kasih Bapa di sorga. Tuhan Yesus sering berjalan di tepi danau dan banyak orang mengerumuni dia. Suatu kali Tuhan Yesus hampir jatuh ke dalam danau karena begitu banyak orang yang bersenggol-senggolan mau mendengarkan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus naik ke atas perahu dan menyuruh muridnya supaya perahu didayung sedikit ke tengah. Kemudian Tuhan Yesus mulai bercerita tentang Allah dari perahu itu, supaya semua orang dapat mendengar dan melihatnya dengan baik. Pada hari selanjutnya, Tuhan Yesus duduk di atas bukit dan murid-muridnya duduk di dekatnya. Tetapi orang-orang mulai berdatangan dan ingin mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hari demi hari berlalu. Pada waktu itu, Tuhan Yesus masuk ke dalam desa. Lalu, tiba-tiba ada orang yang datang menghampiri Tuhan Yesus dengan membawa orang-orang yang sedang sakit. Mereka minta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan orang tersebut. Tuhan Yesus mulai menyembuhkan dan melayani setiap orang-orang yang berdatangan. Begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus, sehingga ada waktu di mana ia dan muridnya bahkan sampai tidak sempat untuk makan. Tetapi Tuhan Yesus senang melayani orang-orang yang datang kepadanya. Siapa saja yang datang diterima Tuhan Yesus dengan ramah dan penuh kasih. Dikarenakan waktunya sering digunakan untuk mengajar orang-orang, sekarang Tuhan Yesus jarang mempunyai kesempatan untuk kembali ke Nazaret untuk mengunjungi keluarganya. Keluarga Tuhan Yesus di Nazaret mendengar bahwa Tuhan Yesus saat ini sangat sibuk melayani orang-orang yang datang padanya. Mereka juga mendengar bahwa kadang-kadang Tuhan Yesus tidak ada waktu untuk makan. Salah satu saudara Yesus berkata, "Lebih baik kita pergi dan membawa pulang Yesus ke Nazaret. Ia sudah tidak waras lagi. Masa waktunya dipakai untuk melayani orang-orang sampai tidak ada waktu untuk makan? Lebih baik ia pulang ke sini dan dapat bekerja dengan tenang sebagai tukang kayu. Di sini ia tidak akan diganggu oleh banyak orang." Keluarga Tuhan Yesus tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus melakukan pekerjaan yang diberikan Bapa di sorga kepadanya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang mengajar di sebuah rumah, dengan dikelilingi murid-muridnya dan juga orang-orang yang ingin mendengarkan dia. Tetapi, tiba-tiba datanglah seseorang dari luar dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Pak, ibu dan saudara-saudara Bapak ada di luar. Mereka mencari Bapak." Tuhan Yesus berhenti sebentar mengajar. Ia memikirkan ibunya Maria yang sudah berjalan jauh ke kota ini untuk menemuinya. Ia memikirkan Yakub, Yoses, Simon, dan Yudas, saudara-saudaranya yang belum percaya kepadanya. Kemudian, Tuhan Yesus memandang ke sekeliling. Ia melihat murid-muridnya dan juga orang-orang yang ada di sana. Kemudian,
Orang yang tadi berkata lagi, "Pak, ibu dan saudara-saudara Bapak sedang menunggu sekarang." Tiba-tiba Tuhan Yesus bertanya, Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Orang banyak menjadi heran, mengapa Tuhan Yesus bertanya seperti itu? Apakah Maria bukan ibunya? Apakah Yakub, Yoses, Simon, dan Yudas bukan saudaranya? Ya, betul. Mereka adalah ibu dan saudara-saudara Tuhan Yesus. Tetapi sekarang Tuhan Yesus sudah diberi suatu keluarga baru, dan Ia harus mempedulikan dan melayani keluarga baru itu yang diberikan kepadanya oleh Bapa di sorga, yaitu orang-orang yang Ia layani saat ini. Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan berkata, Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Setiap orang yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku dan ibuku. Kemudian Tuhan Yesus mulai kembali mengajar mereka. Pada waktu itu, ibu dan saudara-saudara Tuhan Yesus kembali ke kota mereka tanpa membawa Tuhan Yesus ikut dengan mereka. Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka, meskipun Ia tidak mengikuti kemauan mereka untuk ikut mereka pulang. Ia harus melakukan perintah Bapa di sorga dan Ia senang melakukannya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dengan tema keluarga Yesus yang baru. Pada firman Tuhan hari ini diceritakan bahwa keluarga Yesus datang untuk menemuinya karena mereka ingin membawa Yesus pulang ke rumah. Tetapi ternyata Tuhan Yesus menolak untuk ikut dengan mereka. Kira-kira kenapa ya? Apakah Tuhan Yesus sudah tidak mengasihi mereka lagi? Jawabannya adalah Yesus masih mengasihi mereka, tetapi Tuhan Yesus lebih mengasihi Bapa di sorga, dan Ia lebih memilih untuk tinggal di sana supaya bisa mematuhi perintah Bapa di sorga. Dan kira-kira keluarga Yesus yang baru itu seperti apa ya? Dan apakah kita termasuk menjadi keluarga Yesus yang baru? Nah, jawabannya adalah ternyata keluarga Yesus yang baru adalah kita semua, yaitu setiap kita yang percaya dan melakukan perintah Bapa di sorga. Nah, seperti kakak dan adik-adik, kita itu adalah keluarga di dalam Tuhan. Maka dari itu, kita perlu belajar dari Tuhan Yesus untuk bisa menolong dan mengasihi satu sama lain. Sekian firman Tuhan yang udah kita dengar. Sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa dulu sebagai respon untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, supaya Tuhan Yesus yang boleh menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat drama yang boleh kami saksikan bersama-sama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk keluarga baru yang Tuhan berikan kepada kami, di mana di dalam keluarga ini kami boleh saling menolong, kami boleh saling mengasihi satu sama lain. Ajari kami Tuhan supaya bisa mengasihi saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan yang pimpin selanjutnya. Hanya ini doa dan permohonan kami sampaikan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita tahu kita juga sebagai keluarga Tuhan, kita adalah anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu sayang dan mengasihi kita semua untuk kakak-kakaknya, adik-adik, teman-teman adik-adik, dan keluarga kita semuanya. Kita mau buktikan kasih kita juga kepada Tuhan, kita katakan I love you Jesus. Semuanya bangkit berdiri, kita semangat, kita puji Tuhan lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Sing about deep, deep down, down.
juga sudah memuji dan bernyanyi untuk Tuhan. Ibadah kita selesai sampai di sini. Sebelum itu kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ucap terima kasih. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sudah memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi anak yang taat, anak yang bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik ingat ya, selalu menjaga kesehatan di tengah corona ini. Ingat untuk selalu pakai masker, jaga jarak sama teman-teman dan keluarga. Juga ingat untuk selalu cuci tangannya. Oke, dadah.